وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم الفاتحة إلى حضرة مؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم خصوصا لحضرة الشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني وإلى حضرة الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي ثم الفاتحة إلى حضرة الشيخ زين الدين المليبري وإلى حضرة مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وخصوصا لحضرة شيخنا الحاج خيرافندي بن دنمس عبد الله وإلى حضرة الشيخ الحاج عبد الهادي بن حاج محمد زين وإلى حضرة الشيخ الشافعي بن حاج عبد الحميد وإلى حضرة الشيخ الشافعي هذامي بن حاج صالح رائدي وإلى حضرة الشيخ حاج محسن عابدين بن رجاء كنيang Suganda bin Babaki Haji Abdul Jabbar Ya khairu man azamin Haji Muhammad Sambas bin Kabir Haji Abdul Fatah bin Engdraja Syekh Ustazah Zulaikha bin Al-Hawaya Safi bin Al-Raji wa ila hadati syajira ijin min wa ila syajira iman bin Ahmad wa ila dhul marhum yusin min ajra iman wa ila dhul syajira Ismail bin Ahmad wa ila bin al-mahbub ya najum hayar bin hajin wal marhum ibunda Surah bin Haji Usman wa ila arwahi jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat nasallallahu bi barakatihim wa nafa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Wa fi arba'ina minal ghanami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi arba'ina minal ghanami syatun jaz'u dha'nin. Syatun jaz'u dha'nin. Itu jaz'atun. Terus dha'nin au saniyatun. Saniyu ma'zin. Wa fi kullin wa fi kulli salasina minal baqar minal baqari wa fi kulli salasina minal baqar tabi'un thumma in zalat mashiyatuhu ala dhalika wajaba alayhi an yata'allama ma awjabahu Allah ta'ala alayhi fiha wa amma at-tamru waz-zabibu waz-zumu'u fa'awwalu nisabiha khamsatu aw sutin wa hiya thalathumiyah sa'i bisa'ihi alayhi salatu wassalam wa yudammu zar'ul 'ami ba'duhu ila ba'din wa la yukammalu jinsun bijinsin wa tajibu zakatu bibudu bisalati washtidadil habbi wa yajibu fiha ushru illam tusqa bimunah wa nisfuhu in sukiyat biha wa ma zada 'ala
ولا زكاة فيها دون النصاب إلا أن يتطوع والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi arba'ina minal ghanami syatun jaz'u dha'nin. Wa fi arba'ina, dan pada bilangan 40 minal ghanami, daripada kambing. Ini kita tabarukan rada banyakan bacanya ya. Ting biar buru-buru lompat dari bab zakat dah. Ngitunginnya mulu yang dihitung kagak. Ya. Pada bilangan 40 dari kambing, syatun, yaitu satu domba. Jaz'u dha'nin, yakni domba yang sudah kupak. Atau daripada bilangan 40 saniyu ma'zin, yaitu kambing kacang yang udah usia 2 tahun. Wa fi kulli salasina, dan pada tiap bilangan 30 ekor. Minal baqori, daripada sapi. Tabi'un, yaitu satu tabi', satu ekor anak sapi yang usia baru 1 tahun, suka ngikutin emaknya. Summa in zadat, seandainya lalu kemudian bertambah apa masyiyatuhu, binatang ternaknya, fafi dzalika, maka pada yang inzadat alias yang demikian, azaidu, yaitu tambahnya. Wa yajibu, dan wajib. Wa yajibu, dan wajib alaihi, baginya, bagi si orang yang memiliki harta, ayyata'allama, agar dia mempelajari ma aujabahullahu ta'ala, ma akan apa-apa aujabahullahu, yang telah Allah wajibkan, alaihi, baginya, fiha, pada itu zakat atau pada hewan ternak. Wa ammat tamaru, atau ammat tamru, dan adapun zakatnya tamar, bukan sarung di sini. Ada sarung di atas kelas BHS namanya sarung tamar. Nggak usah tahu harganya, dan ngilu. Kasih tahu nggak kebeli lagi. Di atas BHS ada namanya sarung tamar. Ini bukan tamar sarung tapi korma. Wa ammat tamru, dan adapun korma kering. Kalau rutob, korma basah. Wazabibu, dan anggur kering, lawannya inab. Kalau inabun anggur basah, anggur keringnya zabib. Dan adapun zakatnya tamar, zabib alias korma kering dan anggur kering. Wazuru'u, dan tanam-tanaman pertanian. Fa'awwalu nisobiha, maka permulaan nisobnya itu khamsatu ausukin, yaitu 5 ausuk atau 5 wasak. Wahia, dan adapun itu 5 wasak, salah sumi'ati so'in, itu 300 sok. 300 sok. Biso'ihi, dengan soknya, takarannya Nabi alaihi salatu wassalam, atasnya salawat dan salam. Wa yudhammu, dan dikumpulkan apa zar'ul ami, pendapatan pertanian 1 tahun,
ba'dahu yang sebagiannya ila ba'din kepada sebagian. Wala yukmalu dan tidak disempurnakan dan jangan disempurnakan apa jinsun satu jenis tanaman bi jinsin dengan jenis yang lain. Wa tajibu zakatu dan wajibnya itu zakat bi buduwi sholahi dan wajib zakat bi buduwi sholahi dengan telah tampaknya kesuburan. Washtidadil habbi dan mengerasnya biji-bijian. Wa yajibu fiha dan wajib fiha padanya itu mazkur alias yang disebutkan daripada rutob daripada tamar dan zabib dan zuru' alias yang ceritakan. Wa yajibu dan wajib fiha padanya itu mazkur yang diceritakan apa al-ushru 1/10 illam tusko in jika lam tidak tusko diairi illam tusko jika tidak diairi disirami bimu'natin dengan biaya jika tidak disirami dengan memakai biaya. Wa nisfuhu dan setengahnya dari 1/10 berarti 5%. In sukiyat jikalau disirami biha dengan biaya dengan mu'nah. Wa mazada dan apa-apa yang melebihi alan nisobi atas nisob ukhrija maka dikeluarkan minhu darinya itu bi qistihi dengan bandingannya. Wala zakata dan tidak wajib zakat fima pada apa-apa dunan nisobi pada sesuatu dunan nisobi yang di bawah nisob illa kecuali ayatatawwa'a dia ingin berbuat ibadah illa ayatatawwa'a kecuali dia ingin berbuat ibadah tabarukan ngambil keberkahan. Kita baca bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi arba'ina minal ghanami syatun jaz'u dha'nin aw thaniyu ma'zin wa fi kulli thalathina minal baqari tabi'un thumma in zadat masyatuhu ala dhalika fa fi dhalika zaidu wa yajibu alaihi ayyata'allama ma aujabahu Allah ta'ala alaihi fiha wa amma tamar wa zabibu wa zuru'u fa awwalu nisabiha 5 awsukin wa hiya 300 sa'in bi sa'ihi alaihi salatu wassalam wa yudammu zar'ul ami ba'dahu ila ba'din wa la yukmalu jinsun bi jinsin wa tajibu az-zakatu bi buduwi sholahi wastidadil habbi wa yajibu biha al-usru illam tusqa bi mu'natin wa nisfuhu in sukiyat biha wa mazada ala nisabi ukhrija minhu bi qistihi wa la zakata fima dunan nisabi illa ayyatatawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pengajian kita seputaran bab zakat. Walaupun tahu kapan ini bagian daripada ilmu ghairul hal, bukan daripada ilmu yang kita temukan dalam harian. Wallahu a'lam, tahu kepake tahu kagak ya. Tapi ada motivasi dari hadis Rasul. Meskipun kita mempelajari ilmu yang kita belum tentu amalkan, itu luar biasa fadilahnya. Kata Rasul, man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang yang menuntut satu bab daripada ilmu,
ya'malu bihi aulam ya'mal, dengan ilmu yang dia pelajari diamalin maupun enggak diamalin. Kana abdolun, itu lebih utama, min ibadati alfi raqatin tatawuan, itu lebih utama, lebih abdol dibanding ibadah sholat sunat 1000 rakaat. Sekarang kalau sengaja kita nggak ngaji dari maghrib sampai isya, bisa nggak ngerjain 1000 rakaat? 2 rakaat aja mau labas terus. Ba'di aja mau hilang mulu, bagaimana mau 1000 rakaat? Jadi biar kata mempelajari satu bab ilmu, yang ilmu ini wallahu a'lam, tahu kita amalin tahu enggak, tahu kepake apa enggak, itu lebih utama belajar dibanding sholat 1000 rakaat. Kenapa sholat itu menjadi lebih rendah dibanding sama nuntut ilmu? Karena bisa bernilai ibadah sholat ketika disertai dengan ilmu. Biar kata jidat ampe kapalan, pada hitam tuh, jidat pada hitam, nggak tahu pakai sejadahnya dibalik apa gimana, saya nggak paham. Apa beli sejadahnya terlalu murah kali, yang tipis banget gitu ya. Biar kata dengkul sampai bengkak tapi nggak pakai ilmu, a'maluhu mardudatun latuk balu. Jadi ilmu ini jauharun minal ibadah, ilmu ini zatnya daripada ibadah, bisa disebut ibadah ketika disertai dengan ilmu. Makanya tadi, maaf kalau seandainya mungkin ada yang nggak biasa di lingkungan kita, nanti ada yang rada kritis. Apa sih malam roboh bukan wiridan dulu? Apa sih langsung qomat? Ya, apa sih nggak pakai baca antar salam dulu, istighfar dulu, langsung doa aja? Ini perbekalan buat semuanya. Kalau kita lagi sholat fardu, habis sholat fardu ada jenazah, wiridan dulu apa langsung? Langsung. Nggak pakai wiridan dulu emang apa? Emang fardu ain itu sholat jenazah? Fardu kifayah. Kalau ngaji fardu ain. Yang fardu kifayah aja ninggalin wiridan. Masa yang fardu ain ngulur wiridan dulu? Yang fardu kifayah ngalahin yang fardu ain. Terbalik kudunya, yang fardu ain ngalahin fardu kifayah. Dijawabnya begitu. Jadi kenapa? Karena nilai yang ngaji itu menuntut ilmu fardu ain, kewajiban tiap individu. Kalau fardu kifayah aja bisa meninggalkan yang sunnah, kenapa yang fardu ain nggak bisa lebih unggul? Karena sunnah sama fardu bukan bandingannya. Kalau mau saingan tuh sesama fardu. Kalau sunnah kalah sama fardu. Fardu saingannya sama fardu. Jadi begitu besok-besok. Kenapa habis azan langsung apa? Langsung qomat. Karena ngejar ada yang fardu ain. Toh yang fardu kifayah aja masih dipotong. Jadi sengaja biar lebih maksimal, lebih dapat, dan enggak sepotong-sepotong jadi cekak nanggung. Ya. Jadi masih sambungan daripada bab zakat. Jadi jangan pesimis, meskipun dalam perhitungannya nanti dalam memikirnya tahu kapan kali aja keberkahan ngaji bab zakat Allah kehendakin jadi muzaki semua, bisa ngamalin ilmunya, bisa ada yang jadi bandar onta, bisa jadi bandar kambing, bandar sapi, ya. Atau bisa jadi mungkin di sini mah nggak butuh, tapi di beberapa daerah yang pulang kampung mereka bisa manfaat. Ini karena yang ngarang dulu Syekh Nawawi ya memang tinggalnya sekitaran mereka-mereka masyarakat yang punya berbagai macam peternakan, punya pertanian, banyak berbagai macam problem, persoalan, perlu bimbingan, akhirnya dituangkan dalam kitab. Nah kalau kita nggak baca, Masya Allah, tinggal baca doang. Syekh Nawawi mau mikirinya luar biasa ini, ngarangnya bukan main, kita mah tinggal baca. Kayaknya mudah-mudahan dapat keberkahan lewat mempelajarinya. Terakhir kemarin kita sampai pada zakat Baqarah, zakat sapi ya.
zakat sapi. Sedikit mengulang, sebelumnya zakat onta. Onta itu dari mulai 1 bilangan pertama kita punya 1 ekor sampai 5 masih ngeluarinnya 1 ekor kambing, sampai bilangan 24 ekor masih bilangannya kambing. Berarti kalau 24 ekor onta ngeluarinnya berapa kambing? 4 kan per 5 ekor itu 1 kambing. 5, 10, 15, 20 sampai 24 itu berapa ekor? Masih 4 ekor. Nah kalau udah bilangan 25 keluarinya apaan namanya kemarin? Bintu makhot. Apa tuh bintu makhot? Anak onta yang baru setahun diperkirakan emaknya udah mulai mau hamil lagi. Dari 25 ke atas sampai berapa? 35 masih tuh bintu makhot. Ntar udah 36 baru naik lagi, namanya bintu labun. Apa bintu labun? Onta yang usianya 2 tahun, alias onta yang sudah bisa diprediksi emaknya ini udah mulai deket lahir lagi. Dari mulai 36 sampai berapa? 45 masih apaan tuh? Masih bintu labun. Kalau udah 46 naik lagi, namanya hikboh. Apa tuh hikboh? Onta 3 tahun yang udah bisa dikawin, bisa dipakai berkendara, bisa dikasih beban. Dari 4 berapa tadi? 46 ke atas. Kalau 45 masih pakai bintu labun. Nah udah mulai 46 ke atas sampai berapa? 60. Sampai 60, belum 61 belum. Sampai 60. Apa tuh yang keluarinya? Hah? Tadi kan hiko udah. Masih 45, masih 60, masih 60. Masih hiko. Kalau udah 61 baru tambahin namanya jaz'ah. Apa itu jaz'ah? Onta di atas hiko. Onta yang usianya lebih daripada 3 tahun. Berarti berapa tahun? 4 tahun. Disebut jaz'ah, sama kayak kambing. Apa yang disebut jaz'ah? Udah kupak gigi depannya tuh onta. Onta yang usia di atas hikoh alias onta 4 tahun. Bagi yang punya onta di atas 50, 51, 52 sampai 60 itu dikeluarinya apaan? Masih hikoh. Tapi kalau udah 61 dikeluarinya apaan? Jaz'ah. Nah dari 61 sampai berapa? 75 masih apa tuh? Masih jaz'ah. Entar di 76 baru keluarin lagi apaan tuh? 2 bintu labun, onta yang usia 2 tahun. Dari 75 ke berapa lagi? Ke 95 masih 2 anak onta yang usia 2 tahun. Naik lagi tuh 96. Dari 96 sampai 120 ekor nih punya onta. Yang dikeluarinnya udah bukan apaan nih? 2 anak hikoh alias onta-onta yang udah besar. Itu sedekah pengulangan biar jangan sampai lupa. Lanjut ke sapi. Kalau punya sapi 30 ekor, maka yang dikeluarkan 1 ekor tabi. Kalau punya sapi 30 ekor, yang dikeluarin 1 ekor tabi. Apa itu tabi? Anak sapi yang masih suka ngintilin emaknya, nggak bisa tinggalan. Nah kalau dari 30 nambah lagi berapa? Kelipatannya tuh dari 30, 31, 32, 33 sampai 39 itu dibilang, disebutnya namanya bilangan wakos, bilangan dimaafin, nggak mesti nambah, tetap aja 1 selama dari 30 sampai 39. Tapi kalau udah naik 40 udah bukan tabi lagi yang dikeluarin. Apa yang dikeluarin usia 40 ekor? Yang dikeluarin musinnah.
sapi yang usianya udah 2 tahun. Musinnah. Berapa yang dikeluarin 2 tahun? Selama punya 40 sampai 59 ekor. Punya sapi 40 ekor sampai 59 dikeluarin 2 musinnah, masih musinnah. Kalau udah liwat 60, masuk di 60 sampai ke 60 berarti yang dikeluarin 2 tabi. Jadi per 30 ekor lipatannya tuh 30 keluarin 1 tabi. Kalau per bilangan 40 keluarin musinnah. Apa tuh musinnah? Sapi yang udah usia 2 tahun. Kalau punya 120 bisa dibagi 30 bagi 40. Yang 40-nya keluarin musinnah, yang 30-nya keluarin tabi. Sapi yang 1 tahun 1, ya sapi yang 2 tahun 2. Kalau 100 berapa tuh? 120. Lanjut. Adapun zakatnya kambing wafi arba'ina minal ghanami, dan seandainya memiliki kambing 40 ekor. Ini standar awal wajib nisab punya kambing harus zakat ketika memilikinya ada sampai 40 ekor. Sampai berapa dari 40? 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90 sampai bilangannya 120 cukup keluarinya 1. Ringan nggak? Ringan. Tuh agama bijaksana banget. Cuman 40, lagi belum punya 40, 39 belum wajib zakat. 35 belum wajib zakat. Punya 40 udah waktunya zakat, mati, nggak jadi, nggak mesti ngeluarin. Atau pas giliran belum punya, pas sudah punya 40 ada urusan, anak giliran masuk sekolah, rumah dadakan lagi kayak jebol, jual itu kambing 5 ekor bakal dandanin pelapon. Walaupun udah haul tapi nggak sampai nisab, nggak apa-apa, nggak wajib zakat. Nah, mulai 40 ekor sampai bilangan 120 ekor kambing masih ngeluarinnya berapa? Satu kambing. Kalau yang dikeluarinya domba disebutnya do'nun, kalau yang dikeluarinya kambing kacang disebutnya ma'zun. Nah, kalau domba usianya yang 1 tahun. Kalau nggak ada domba, adanya kambing kacang. Kambing kacang ambil yang usianya 2 tahun. Punya 120 ekor kambing, keluarin tuh. Wah, nggak ada domba, adanya kambing. Cari kambing kacang yang usianya 2 tahun. Kalau punyanya domba, ya keluarin domba yang usia 1 tahun. Namanya jaz'udho'nin, kambing yang udah kupak. Atau kalau nggak punyanya kambing kacang yang udah 2 tahun. Nah, dari 120 ke atas baru mulai dituntut lagi sama agama, 121 sampai bilangan 201. 40 ke 120 satu ekor. 121 sampai 201. 200 sampai 200. 121 sampai 200 masih berapa nih? Tadi berapa? 40 ekor sampai ke 121. Sekarang naik. Mulain 121. Dari 121 sampai 200 itu keluarin 2. Dari 121 ke 200 naik lagi, dari 201 sampai 300 tambahin 3 ekor, terus kelipatannya per 100 keluarin 1 ekor. Ringan. Punya 400 4 ekor, punya 500 5 ekor. Ini zakat pada kambing. Nah, dan zakat kambing, sapi maupun onta
tetap bergantung kepada syarat-syarat sebelumnya. Mana syarat-syarat sebelumnya? Satu, punya mutlak milik pribadi. Yang kedua, dalam penggembalaannya enggak bayar, alias diumbar, diangon, enggak biaya banyak operasionalnya. Itu diantara salah satunya. Yang ketiga, harus ketemu haul, ketemu 1 tahun. Yang keempat, ketemu nisab. Yang kelima, merdeka yang punyanya. Baru tuh dia dituntut wajib zakat. Yang keenam, ya Islam mestinya. Kalau nggak Islam mau biar punya jutaan nggak dituntut. Jadi baik onta, sapi maupun kambing bisa dikeluarkan zakatnya bila memenuhi 6 syarat tadi. Kalau nggak memenuhi 6 syarat, baru timbang punya 25, ya belum nisab, walaupun udah haul, udah setahun. Haul cuman punyanya nggak nambah, cuman 29 aja. Nggak wajib kalau punya sapi. Kalau punya kambing, punyanya 39 aja, belum 40, nggak wajib. Nah, ini pada bab bahasan tentang kambing. Jadi kambing wajib dikeluarkan mulai zakatnya bilangan dari minimal 40 ekor. 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, maka tetap keluarinya satu. Mulai terhitung nambah lagi 121 sampai 200 sampai 200, berarti berapa? 2 ekor. Tambahin lagi dari 201 sampai 300, berarti 3 ekor. Nah, terus bilangannya per 100. Adapun dari 40 ke 120 ini nggak mesti nambah. Padahal jaraknya lompat jauh banget ya. Kirain sih dari 40 80 gitu. Harus keluarin 2 ekor. Dari 80 keluarin lagi 120, 3 ekor. Enggak. Nah, ini yang disebut namanya bainan nisobain kalau dalam bab zakat tijaroh, dalam bab zakat zuru', dalam bab zakat pertanian namanya antara 2 nisab ada bilangan wakos. Bilangan wakos itu apa? Bilangan yang dimurahkan dari Allah, enggak dituntut zakatnya. Punya 450, yang 50-nya kudu dizakatin enggak? Enggak mesti, yang 400 aja ngitungnya. Kan belum sampai 500, sampai 490 belum mesti nambah, 499 belum mesti nambah. Saya mau nambahin juga, silahkan. Kalau nambahin mah itu namanya tatawu, pengen ibadah. Kayaknya nggak enak nggak ngeluarin banyak nih, 90, orang 40 aja keluarin 1, masa 90 nggak keluarin. Agama nggak nuntut, tapi dia pengen ngeluarin juga, tatawuan namanya, pengen beribadah. Nah, ini pengulangan dari materi yang sebelumnya ya. Wa fi kulli salasina minal baqari tabi'un, dan pada tiap 30 sapi tabi, 1 ekor anak sapi tabi. Summa in zadat masyatu ala zalika, seandainya melebihi daripada bilangan ternaknya yang dimilikinya itu, papi zalika azaidu, maka yang demikian tinggal tambahkan. Udah kita pelajari itu ya. Wa yajibu alaihi, dan wajib baginya atas dasar fardu ain ayat ta'allama ma aujabahullahu ta'ala, dia menuntut ilmunya atas apa yang Allah wajibkan. Jadi buat para pengusaha ternak, jangan hanya sekedar mempelajari ilmu ekonomi bisnisnya aja ya. Jangan sampai lalai terhadap kewajiban-kewajiban dari Allah. Ngerinya hartanya banyak, duitnya berlimpah, usahanya lancar, tapi nggak sadar di dalam rumah tangganya ada penyakit. Apaan tuh? Misalnya naudzubillah, anaknya narkoba, istrinya main belakang. Ini gara-gara hartanya nggak dibersihin. Berapa banyak orang-orang usahanya sukses, perusahaannya banyak, bisnisnya lancar, tapi naudzubillah trouble mulu, masalah mulu, gara-gara hanya mengusahakan ilmu ekonomi, tapi dia nggak memahami apa yang diwajibkan oleh Allah. Jadi wajib. Wa ammat tamaru wa zabibu wa zuru'u fa awwalu nisabiha khamsatu awsuqin. Alhamdulillah,
beres itu zakat ternak, zakat ingon-ingon cek urang Sunda mah. Ya Kang ya. Ingon-ingon ya, nggak tahu dari dasar katanya apa itu ingon-ingon. Apa ingon-ingon angon-angonan kali ya. Jadi nggak semua yang diangon itu wajib di zakat, tapi di antara yang wajib di zakat syaratnya harus diangon. Bebek diangon, nggak wajib zakat bebek. Kuda diangon juga, diumbar. Terus apa lagi? Banyak yang diangon, itu nggak wajib zakat. Cuman ketika memang memilikinya berlimpah luar biasa, masukinnya kepada zakatut tijaroh, zakat dagangan. Dan kemudian zakat pertanian. Di antara salah satu zakat pertanian, syarat-syarat yang mendasar daripada zakat pertanian, sebelum nanti kita kenal apa aja yang dizakatinya. Satu, syaratnya yang dizakatkan ini hasil nanem sendiri, benar-benar hasil jerih payah menanam sendiri, bukan langsung alamiah yang Allah tanemin gitu, bukan. Ini mah benar-benar dengan usaha, hasil nanam sendiri. Satu. Yang keduanya, menjadi bahan pokok alias buat jadi kekuatan. Kalaupun nanam sendiri tapi bukan jadi bahan pokok, nggak memenuhi syarat. Bahan pokok tapi bukan nanam sendiri, begitu aja jadi nggak wajib zakat. Yang kedua, yang ketiga harus sampai nisab. Jadi syarat standar minimal zakat pada pertanian 3 minimal. Satu, hasil nanam sendiri. Yang kedua menjadi kekuatan alias bahan pokok. Yang ketiga harus sampai nisab. Kudu haul enggak kalau pas zakat pertanian? Enggak. Kalau zakat pertanian enggak mesti apa? Enggak mesti haul. Pokoknya saban panen, hitung-hitung sampai menyampai batas, keluarin. Walaupun enggak mesti sampai satu tahun. Nah, jadi syarat yang pertama harus hasil tanam sendiri, yang kedua harus menjadi kekuatan bahan alias bahan pokok, yang ketiga sampai batas nisab. Apa aja yang dijadikan bahan pokok? Masing-masing negeri berbeda, masing-masing daerah punya bahan pokok. Di kita mungkin kagak ada yang saban sari makan korma. Sekalinya makan korma satu toples juga tetap aja pas ditanya udah makan belum. Udah makan lontong, udah berapa? 6. Tapi ditanya udah makan belum? Orang belum makan nasi. Padahal lontong dari beras juga padahal. Nah, di Arab dikasih lontong sebaliknya. Kalau dia biasanya makan korma, makan roti, ditanya udah makan belum? Abis ngadoin apaan? Ngadoin lontong, ngadoin nasi. Dibilang belum makan. Jadi masing-masing tergantung daerahnya. Pokoknya apapun yang dianggap sebagai bahan pokok dan jadi kekuatan untuk kebutuhan harian, itu dianggap bagian wajib dizakati, jadi bahan pokok. Nah, dalam kitab ini diantaranya satu zabib, yaitu anggur kering. Kedua, tamrun, korma kering. Yang ketiga, zuru. Nah, ini yang ditanam-tanam. Nah, kalau di kita bahasanya apaan? Beras ya, beras. Jadi ada anggur, ada korma, ada beras. Kalau yang mungkin di daerah tertentu bukan beras, jagung ya jagung hitungnya. Daerah tertentu pakai kacang kedelai ya kacang kedelai hitungnya, bukan beras. Tergantung bahan pokoknya.
Nah, di beberapa daerah memang menjadi bahan pokok itu makannya apa? Anggur kering. Ternyata anggur itu atau korma itu ketika sudah dikeringkan bisa bertahun-tahun awet. Itu ya korma-korma yang kita makan tuh kalau Ramadan tuh itu udah hasil mengeringkan itu. Makanya bisa berbulan-bulan kita makan masih enak, nggak masalah. Dan bisa menjadi kekuatan. Bahkan kalau kita pernah dengar kisah riwayat Rasul ketika makan itu cukup satu hari satu korma, bayangin. Yang kita bayangin korma yang kering yang biasa kita dapat di sini, apa korma yang lagi masih basah kita nggak paham. Apa korma apa dipanggil yang besar? Korma apa namanya? Sojol, Pan? Hah? Bejol. Korma benjol. Hah? Bejol, iya. Tuh gede-gede banget tuh. Ini satu aja mungkin ganjal itu makali. Jadi ini yang diwajib dizakatin. Jadi korma ketika udah dikeringkan, anggur ketika udah dikeringkan, beras ketika sudah digiling, jangan masih dalam keadaan masih ada gabah. Nah, ini ketika memang ada menjadi bahan pokok, maka wajib zakatnya. Berapa zakatnya? Beras ini fa awalu nisabiha khamsatu ausukin. Adapun awal nisabnya 5 wasak. Apa itu 5 wasak? Dalam bahasa kitabnya wahiyya, adapun 5 wasak setara dengan salah sumi'ati so'in, setara dengan 300 so. Apa itu sesok? Biso'ihi alaihi salatu wassalam, dengan raupan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke kitab. Jadi ketika memiliki pertanian anggur, korma atau padi mencapai nisabnya 5 wasak atau 5 ausuk, maka wajib dizakatin. Berapa 5 ausuk? Sama dengan 300 sok. Berapa 1 sok? 1 soknya itu sama dengan 4 mud. 1 mudnya itu takaran Nabi, seraupan. Berarti kalau 1 sok itu 4 mud, berarti 4 kalinya nyauk. 4 kali nyauk. 1, 2, 3, 4 itu namanya satu sok. Ini 1 sok. Likulli yaumin muddun. Kalau dalam bab puasa tuh ketika kita punya qodhoan yang memang wajib fidyah, 1 harinya wajib ngeluarin 1 mud. Itu apaan berarti 1 mud? Secaukan. Tapi kalau zakat likulli yaumin likulli abdanin so'un, buat likulli jinsin, tiap fitrah itu tiap diri 1 sok zakat. Nah, kalau kita bilangan 1 sok itu kan kita belum konversi bilangan kita, ya. Nah, di sini ulama dalam menerjemahkan raupan Nabi beda-beda. Artinya enggak sama. Ini kan bahasanya takeran, ya. Dan takeran Nabi ini kita bingung ukurnya sama siapa. Nah, menurut ulama ukur yang uruf, yang umum aja, yang standar. Yang standar caukan raupan orang-orang umum dibilang kayak almarhum Bang Lili gede banget, yang enggak. Dibilang kayak Mamut juga enggak, kecil banget misalnya. Yang sedang-sedang aja, raupan orang-orang yang sedang. Jadi sekali raup itu namanya 1 mud. 4 raup disebut 4 mud. 4 mud sama dengan disebut 1 sok. 1 sok. Nah, berapa yang wajib dizakatkan ketika memiliki pertanian? Ketika memiliki bilangan anggur, beras atau korma sebanyak 300 sok. Ini kita kembali ke kitab dulu dah, biar puyengnya total gitu. Biar puyengnya total. Sekarang dikonversi. Tadi kembali ke hukum awal tadi, karena bahasa buat diterjemahkan dengan bahasa Rasul ini berbeda-beda, ulama akhirnya ada yang
mengarahkannya enggak ketakaran tapi ketimbangan. Udah ditimbang aja, timbang biar rata, nggak usah ditaker. Nah ketika ditimbang pun juga beda-beda juga, karena ketika ditimbang itu nggak semuanya terisi padat, kecuali digiling halus semua, nggak ada rongga-rongga yang kosong. Ketika ditimbang pun bilangannya juga beda-beda ulama. Nah karena beda-beda ini artinya kita nggak punya bilangan yang baku, artinya bilangan yang dipakai kurang lebih, bukan bilangan-bilangan pasti, yang dipakai bilangan kurang lebih. Nah kalau di kilo kurang lebih di kilo satu sok itu di kilo, ada ulama yang mengatakan 3 kilo satu sok, ada yang mengatakan 2,4 kilo itu satu sok. Makanya ada orang yang mengeluarkan zakat itu bukan 3,5 liter, tapi berapa? Kurang dari 3,5 liter. Dia mengambil yang pendapat 2,4 kilo sama liter. Mana banyakan? Banyakan kilo. Nah kalau 3 kilo bisa jadi 3,5 liter kalau di liter. Nah 2,4 kalau di kilo, kalau di liter bisa jadi berapa? Bisa jadi 3 kilo. Jadi dalam bilangan kilo ada ulama yang memfatwakan satu sok itu sama dengan 3 kilo. Ada juga yang mengatakan satu sok itu 2,4 kilo. Ini berkaitan nanti bilangan sok ini, termasuk buat menghitung almarhum yang meninggal, berapa hari dia meninggalkan puasa, entar berapa fidyahnya. Fidyah itu punya rumus hitung-hitungannya, nggak asal bikin, udah beli aja barang 2 karung daripada nggak bikin. Nggak ada istilah begitu, dihitung semua matang. Sakitnya berapa hari, ninggalin puasanya berapa hari, ninggalin sholatnya berapa waktu, dihitung. Kalau sholat likul yaumin mudun, setiap satu sholat 1 mud, berapa waktu? Sehari 5 waktu, kaliin berapa hari, itu ketahuan baru punya hasil. Oh berasnya kudu sekian liter, sekian liter berarti sekian karung, nih fidyahnya sekian liter bikin. Jadi bukan tebak-tebakan, daripada nggak bikin udah beli aja 3 karung. Ada rumusnya, ada hitung-hitungannya. Nah begitu juga dalam bab puasa 1 hari, ketika dia nggak puasa kudu dikeluarin fidyahnya. Fidyahnya kudu ngasih makan buat orang miskin, satu orang miskin. Ntar itu belakangan babnya. Intinya bilangan sok dulu. Jadi satu sok itu sama dengan 4 mud. 1 mudnya sama juga takaran Nabi. Nah pendapat ulama dalam mengkonversikan dari sok ke kilo, ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,4 kilo. Nah sekarang kita terjemahin. Pakai yang pertama dulu. Berapa nisab beras yang harus dizakatin nih, ketika dia punya beras nilai berapa yang harus zakatin? Anggap sekarang 3 kilo. Bahwa bilangan yang sampai 5 ausak berarti wajib zakat. Yang bilangannya sampai 5 ausak berarti wajib zakat. 5 ausak sama dengan 300 sok. Berarti 300 bagi 5 berapa? 300 bagi 5 60. 300 bagi 5 60. Berarti 60 ini sama dengan 1 ausak. Ya. 1 ausak sama dengan 60. 60 sama dengan 1 ausak. Kalau kali 5 berarti sama dengan 5 ausak. 5 ausak sama dengan 300 sok. Kalau 1 sok sama dengan, biar jadi 5 ausak berarti harus berapa sok? 1 sok itu
dari mana? Dari 5 ausak. 5 ausak dibagi 5 berarti satu ausak 60 sok. 60 sok. Satu soknya itu 4 mud. Satu mudnya satu takaran. Berarti anggap 3 kilo. Sekarang 3 kilo. 3 kilo biar sampai mencapai jumlah nilai 5 ausak harus ada berapa? Berapa? 900 kilo. Ya. Berarti harus ada 900 kilo. 1 ton kurang sekian kintal. Berarti kalau seandainya bilangan ulama yang mengatakan 1 sok itu 3 kilo, bagi orang yang ketika panen sampai mencapai 900 kilo, belum sampai ton, 100 lagi 1 ton, maka dia wajib zakat. Tapi ketika memang udah jadi beras, bukan masih gabah, bukan. Ini kalau yang menghitungnya berapa? 3 kilo. Kalau yang 2,4 yang 2,4 220. Kalau yang bersandar kepada yang mengatakan 1 soknya itu 2,4 kilo, berarti dia bagi yang memiliki beras sampai 720 kilo, maka dia wajib zakat. Itu cara ngitungnya ya. Jadi rumusnya 3 kilo kali 60 sok ya, 3 kilo kali 60 sok hasilnya 180 kali 5 sama dengan punya angka 900. Kalau yang 2,4 kilo 2,4 kilo kali 60 sama dengan 144 kali 5 sama dengan 720 kilogram. Ini standar buat bilangan ihtiyat, kehati-hatian ya. Kalau bilangan aslinya nggak sampai segini, ada titik koma, nggak sampai 2,4 bulat, ada koma-komanya, ada 23, berapa. Ini biar gampang ngitungnya aja, biar puyengnya nggak terlalu berat. Segini aja udah ngebet ya. Jadi pakai rumus. Jadi sekali lagi, kalau yang berumusnya 3 kilo, ya pulpennya nggak bawa. Jadi dah spidolnya, ada. Maaf. Kalau yang 1 soknya 3 kilo, 3 kilo kali 60 sok sama dengan, kalau ini yang 2,4 kali 60 sok sama dengan hasil ini kali 5. Yang 3 kali 60 berapa nih? 180 kali 5. Ini kali 5 ausak namanya. Yang ini 2,4 kali 60 sama dengan 144 kali 5. Yang ini hasilnya 900 ya. Yang ini 720. Bagi yang punya beras panen sampai hasil 900 kilo atau 720 kilo wajib zakat karena sudah sampai nisab. Pertanyaannya, berapa persen zakatnya? Kemudiannya, ini kan bilangan yang dituntut sama agama. Kalau udah bilangan sampai sini ada tuntutan agama. Nah, ketika seandainya sampai bilangan tersebut, maka wajib zakat. Bisoihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhammu zar'ul am, dan dikumpulkan pendapatan 1 tahun ba'dahu ila ba'din wala yukmalu jinsun bijinsin. Dan ketika memang punya pertaniannya lebih dari 1 tempat tapi masih 1 jenis, gabungin. Di Cianjur punya, di Sukabumi punya, di Bandung punya, yang ono cuma 200 kilo, yang ono 300 kilo, dihitung-hitung sampai hasilnya bareng.
kalau masih satu jenis. Kalau beda macam nggak masalah, nggak mesti. Noma anggur, yang ini mah beras, yang ini mah korma, itu mah nggak mesti digabung bilangan itu mah, karena beda macam. Tapi kalau masih satu jenis, cuman beda apanya nih? Beda modelnya. Ini beras basmati, ini beras Cianjur, ini beras apa lagi? Beras Perak, ini beras Pulen, beras juga itu mah namanya. Gabungin yang itu mah. Tapi yang nggak mesti digabung ketika bilangannya berbeda. Kalau masih satu jenis silahkan gabungin, wa yudomu, dihitungin. Wah, ini bulan ini panen, 2 bulan kemudian panen lagi, walaupun beda sawah, tapi masih punyanya juga. Panen yang ini belum sampai batasan angka yang di sini, giliran digabung sama panen yang ono nih, baru ketemu sampai. Nunggu bilangan ono dulu gabung jadi satu, apa yang ini keluarin? Silahkan mau takjilu zakah, mau dahuluin dulu, hitung yang ini dulu lah, ini keluarin dulu dah, ntar giliran yang ono hitung lagi. Yang jelas yakin pasti sampai nisab. Atau yang ini pakai aja dulu, bakal ngeluarin yang pertama, no, ntar nggak usah zakat, udah silahkan boleh. Atau nunggu gabungin dulu semuanya, meskipun ada yang udah terjual, ntar angkanya berapa, di total sampai nisab, berarti baru punya angkanya. Cara apanya? Nggak mesti beda jenis atau satu jenis, tergantung modelnya. Kalaupun memang sama-sama satu jenis, walaupun beda tempat, beda waktu, tapi masih punyanya, wajib zakat. Tapi ketika beda jenis, beda angkanya, enggak wajib zakat. Korma, anggur, beras, dan dihitung-hitung bilangannya sampai 900 misalnya, karena itu mah beda jenis atau beda macam, enggak wajib zakat. Wala yukmalu jinsun bijinsin, dan enggak mesti disempurnain jenis yang satu dengan jenis yang lain. Wa tajibu zakatu, dan wajib zakatnya itu kapan? Bi buduwis sholahi wastidadil hubbi, ketika sudah yakin bahwa udah kuning, udah siap dipetik, bukan masih mentah, udah orang tawar mereka nanggapin duit, jangan. Padinya udah keras, wastidadul habbi, jadi udah yakin pasti tampak subur, udah siap memanen. Dan diwajibkan zakatnya itu kalau memang sudah yakin pasti bakal dapat hasil. Kalau nggak dapat hasil mah belum dituntut zakat, Udah dapat hasil, udah digiling, baru timbang. Kalau belum digiling, timbangannya nggak segini, lebih tinggi lagi, bisa lebih di atas 1,2 kiloan, 1,2 tonan, karena masih ada apanya? Masih ada kulitnya. Terus wa yajibu fiha al usru ilam tusko. Adapun yang dikeluarkan zakatnya dari semua yang kita punya ini berapa persen? Berapa persennya? Ketika dalam mengusahakannya ini dengan mengairinya dengan banyak biaya, harus pakai beli, pakai pengairan, ngupain orang, atau nyewa binatang yang buat ngangkutin, buat nyiramin. Ini dalam pengurusan pengairannya dengan biayanya banyak, maka dengan biayanya itu mengeluarkannya 5% ketika dengan biaya. Wa yajibu biha al usru ilam tusko. Adapun yang 10% ketika mengairinya hanya cukup dengan aliran air yang tanpa harus pakai biaya, dari air hujan, dari nyodet kali. Kalau di kampung tuh ada piket tuh di kampung. Jadi piket nih jam sekian sampai jam sekian, giliran sawah kemana nih? Ntar tutup di hulunya. Ntar giliran sore nih, gantian buka lagi yang giliran sono. Yang ini tutup, gantian. Karena ngambilnya semua di satu sumber, dari jalur. Nah, ketika memang pembiayaannya minim, bahkan nggak pakai biaya dari hujan atau dari danau, dari irigasi air segala macam yang nggak pakai biaya, maka persentasi buat keluarin zakatnya itu 10%. Kalau nggak pakai biaya. Kalau pakai biaya
5% dari jumlah hasil yang dipanen. Wa mazada ala nisabi ukhrija minhu biqistihi, dan apa-apa yang melebihi daripada nisab maka dikeluarkan dengan kebandingannya. Tinggal lebihnya berapa persen, tinggal dipersentasein aja, hitung-hitung. Wala zakata fi madunan nisabi, dan tidak ada zakat pada sesuatu yang kurang daripada satu nisab illa ayyatatawa, kecuali dia ingin beribadah. Harusnya nisabnya 900, dia panen dapatnya 875. Secara agama nggak wajib zakat, tapi kalau dia mau keluarin juga bagus, namanya sedekah. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini mungkin banyak yang kurang paham atau kurang jelas. Jangankan yang dengar, saya juga yang ngomongnya rada puyeng karena bukan bahasa sehari-hari, dan wallahu a'lam tahu kapan ngejalaninya. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang sia-sia ya, semuanya pasti manfaat. Nanti pada selanjutnya biar dilompatin langsung baru zakat emas dan perak. Nih kayaknya rada banyak juga yang punya emas nih. Udah dipahamin benar-benar nih, ada yang punya Mas Yono, Mas Yanto, Mas Udin ya. Udah ada dipahamin juga. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kita, dan mudah-mudahan dikasih keberkahan rezeki yang lancar, berkah dan halal dan banyak, bisa jadi muzaki. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin Rabbi alimna alladhi anfa'una, Rabbi faqina wa faqih wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bitalimi antarzuqanal wa antarzuqanal amana ya Rabbana, Engkau Tuhan kami, manfaatkan ilmu pada kami untuk anak juga keluarga, hingga paham ilmu agama. Kami tawassul dengan pengajian, kami tawassul dengan pengajaran. Semoga Allah memberi rizki, kemudahan dan kedamaian. Alhamdulillah. Alhamdulillah.